hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Siapa yang katakan dunia ini kesenangan yang menipu? Yang menciptakan dunia sendiri, yaitu Allah SWT. Allah yang Maha Besar yang mengatakan dunia ini kesenangan yang menipu. Berarti kalau yang sudah Maha Besar mengatakan dunia ini menipu, berarti tipu daya dunia ini adalah tipu daya yang sangat besar. Kenapa? Karena yang menyampaikan yang Maha Besar. Jadi nikmatnya dunia ini ketika dipandang-pandang saja. Ketika belum dimiliki, sur nengok mobil mewah, mobil apa? Ya, waktu dipandang-pandang, kita beli, ya. Lama-lama nikmat nggak? Berkurang nikmatnya, udah bosan. Ya, sebelum dimiliki nikmat rasanya, enak kali kita orang punya mobil. Tapi lama-lama dan memiliki dan setahun, 4 tahun, 3 tahun, mulai bosan, ingin cari mobil yang lain. Nikmat dunia gitu kan, sebelum dimiliki nikmat, tapi sudah dimiliki, biasa aja. Seperti ibu lah beli baju mahal, nengok cantik kali baju mahal kali, kapan aku punya baju itu? Nah, setelah punya baju itu terus dipakai, lama-lama biasa-biasa aja kan? Nah, lama-lama biasa-biasa aja. Kalau sering dipakai, nah, itulah dunia. Beli mobil harga 2 miliar. Beli mobil harga 2 miliar. Belum udah kita bayar. Belum keluar dari showroom. Tukar pikiran kita apa? Pikiran kita berubah. Dan mau menjual mobil ini lagi. Ketika kita jual, padahal masih di showroom belum keluar. Bisa nggak kita jual 2 miliar lagi? Gak bisa, itulah dunia, sudah dimiliki jatuh harga. Maka yang dibilang dunia ini kesenangan yang menipu. Cuma masalahnya, hadirin Allah SWT, kita manusia ini banyak menyikapi perkara akhirat dengan sikap biasa-biasa saja. Tetapi kita menyikapi perkara dunia dengan sikap yang luar biasa. Kalau bicara perkara akhirat, ajak untuk amalan-amalan akhirat biasa-biasa saja. Tapi kalau bicara perkara dunia, ajak bisnis, ajak ini job, sikapnya luar biasa. Padahal yang harus kita sikap yang luar biasa itu adalah sikap terhadap akhirat. Karena ketika kita bahagia di akhirat, bahagia yang luar biasa. Apabila kita menderita di akhirat, menderita dalam keadaan luar biasa. Sedangkan di dunia ini kalau bahagia biasa-biasa. Menderita pun biasa-biasa. Senang dia pagi ini, malam bisa nangis. Nah, itulah dunia. Kalau akhirat, senang nih hari pertama dalam kubur, senang untuk selama-lamanya dalam keadaan yang luar biasa. Menderita hari pertama dalam kubur, menderita untuk selama-lamanya. Nah, menderita dalam keadaan yang luar biasa. Jadi seharusnya sikap kita terhadap dunia ini harus biasa-biasa, sikap kita terhadap akhirat ini harus luar biasa. Jangan sikap kepada akhirat yang biasa-biasa. Kita harus sikap dengan luar biasa terhadap perkara akhirat. Paksakan diri kita untuk beramal. Ya. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Azan berkumandang. Ya. Banyak dagangannya orang yang beli. Pas ada. Ya. Maka paksakan diri kita. Pas ngantuk, sholat bisa, dan capek kerja dari pagi sampai sore. Ada berkumandang, paksa masjid. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya. Jadi beramal itu bukan sampai ikhlas. Beramal itu bukan tunggu ikhlas. Ya. Kalau tunggu ikhlas gak sampai kita ikhlas dulu. Dicoba dulu lah. Beramal itu harus sampai ikhlas. Dari dalam keadaan terpaksa sampai ikhlas. Nah itu baru beramal. Saya waktu awal-awal itu wajib sholat subuh ke masjid itu terpaksa dulu. Paksa bangun rumah saya terpaksa. Ya.
Waktu SMA juga paksa dibangunin masjid, direpetin. Tapi lama-lama menjadi ikhlas. Jadi beramal itu kayak gitu. Tahap awalnya memang dipaksa, tapi lama-lama menjadi ikhlas. Makanya anak-anakku ya disuruh pukul ketika usia 10 tahun tak mau sholat. Apa dia tempat? Apa dia ikhlas sholatnya? Tidak. Tapi efeknya lama-lama dia merasa tak enak meninggalkan sholat dan lama-lama menjadi ikhlas dalam melaksanakan sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat disampaikan. Semoga menjadi kutiban pelajaran bagi kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Matan nas bima ya'ish. Mati manusia sesuai kebiasaan hidup. Matinya manusia sesuai kebiasaan hidup. Innamal a'malu khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat dari akhirnya ketika dia mati. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna sahibal jannah yuftahu lahu bi'amali ahli jannah wa in amali ayu amal wa inna sahiban nar yuftahu lahu bi'amali ahli nar wa in amali ayu amal. Sesungguhnya penghuni surga akan dimatikan dengan amalan ahli surga, meskipun amalan yang dia buat amalan yang mana saja. Sedangkan penghuni neraka akan dimatikan dengan amalan ahli neraka, meskipun amalan yang dia buat amalan yang mana saja. Jadi kalau kita mati dalam keadaan sholat, insya Allah itu amalan ahli surga. Mati sedang dalam keadaan menuntut ilmu, atau pergi atau pulang menuntut ilmu, di jalan ketabrak mati, maka amalan ahli surga. Mati sedang berdakwah di daerah pelosok-pelosok, menyampaikan agama, membesarkan Islam, mati. Nah, mati dalam amalan agama. Mati sedang berzikir, amalan agama. Kenapa bisa mati demikian? Karena kebiasaan hidupnya seperti itu. Ya, karena kebiasaan hidupnya seperti itu. Orang tua saya meninggal di tempat sholatnya. Ya, apakah di waktu tahajud? Udah masuk subuh saya nggak tahu, ya, karena nggak ada ketika itu. Cuman kalau kita lihat ciri-cirinya husnul khotimah, kenapa harus meninggalnya sholat tahajud? Ya, waktu saya permisi, ini dia tuh lagi mau sholat tahajud. Yang rakaat yang selanjutnya, yang pertama sudah selesai ya. Dia sholat tahajud selalu 4 rakaat atau 6 rakaat. Yang pertama selesai, saya pamit begini. Kenapa dia bisa tahajud? Memang kebiasaannya tahajud. Jadi kalau setiap azan dia selalu sholat di awal waktu walaupun di kamar di rumah. Sudah, maka meninggalnya seperti itu. Ada lagi saudara kami di Jalan Seroja, ya, pernah meninggal ketika sholat subuh. Mereka tadi kan, waktu sholat fajar. Ini dari masjid 2 rakaatnya mau naik rakaat kedua langsung tumbang, ya, meninggal langsung di tempat. Meninggal dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi waktu itu lagi sholat fajar. Nampak dari kamera masjid. Dia meninggal. Ditanya sama anaknya, memang kebiasaannya dari muda memang rajin sholat berjamaah di, maka matinya pun di. Jadi hadis dari Allah Taala ada juga hubungannya saudara juga. Meninggal dalam ucap la ilaha illallah jelas nih dia ucapkan. Kenapa? Memang bapak itu selalu ucapkan la ilaha illallah di mana saja. Ya. Dia nggak banyak cakap orangnya. Kalau kita lagi duduk bicara-bicara berzikir itu. Kalau kita dengar dekat tuh. Jadi pas mau meninggal dia sesak nafas. Dibawa ke ambulan. Di ambulan itu dia ucap la ilaha illallah sampai ada lagi suaranya, sampai ke rumah sakit tengok dan ada. Ya. Jadi kebiasaan kita. Jadi kalau kebiasaannya buka jilbab, buka aurat, matinya pun dalam keadaan buka aurat. Kebiasaannya melawan suami, matinya pun setelah melawan suami. Matinya pun neraka. Ya. Ya. Kemudian kebiasaannya korupsi, matinya pun
Kebiasaan sogok menyogok artinya pun setelah sogok atau efek daripada sini. Artinya kalau dia sogok menyogok itu kan zalim. Nah, matinya pun kadang-kadang terzalim juga. Macam-macam mati dalam keadaan zalim. Bisa jadi komanya ada berapa minggu sehingga dipakai dibolongi dia apa ya lehernya kan terus sakit ya nggak sadar. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala hidup ini kita biasakanlah kebiasaan yang Allah ridhoi. Jalankan perintah-perintah Allah, tegakkan sunnah Rasulullah SAW, jauhkan perbuatan syirik. Jangan meyakini asbab, jangan meyakini sesuatu, ya. Jangan meyakini si fulan mendatangkan keberkahan. Tidak. Yang mendatangkan keberkahan adalah Allah. Ya. Jangan meyakini, ya, berziarah ke kubur ini doa-doa kita akan diijabah. Ya. Mau diijabah doa itu di waktu tahajud kepada Allah Subhanahu. Nah, di waktu selesai sholat, ketika kita sujud. Ya, jauhkan perbuatan syirik karena kuburan itu tak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah. Tauhidnya kita perbaiki. Ya. Ya. Terhadap kerjaan jangan kita meyakini dia yang mendatangkan rezeki. Tetapi yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Ya. Kita ini bekerja cuma hanya ikhtiar. Mana tahu di sinilah pintu keluarnya yang dijanjikan Allah. Nah, itu ya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ya. Pada Allah saya mohon ampun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه. اللهم ارزقنا الشهاده عند الموت والتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في شفره الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Pada kesempatan ini kami dari KM Masjid Jami menyampaikan jasa Allah khairan kepada Bapak Ustaz atas penyampaian ilmu yang diberikan kepada kami para jamaah. Dengan demikian selesailah penjelasan subuh kita pada pagi hari ini. Atas kehadiran Bapak Ibu seluruhnya kami sampaikan terima kasih. Bila